Deddy Mulyadi tidak mengurangi rasa hormat saya, ya kan? Saya undang Pak Deddy Mulyadi untuk kita diskusi bersama-sama, membangun Jawa Barat, libatkan kami Ormas untuk menjadi garda terdepan, membantu Bapak untuk membangun Jawa Barat. Ya, saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Jadi diskusi aktif, ayo kita ngobrol. Ya, jadi jangan masyarakat itu menstigma Ormas seakan-akan kenapa statement Bapak itu bagi kami menyesatkan, Pak. Ya kan, menyesatkan untuk itu, menyesatkan yang satu itu, Pak. Ya. Tapi ayo kita ngobrol, saya undang Bapak. Ya kan, Bapak biasanya kalau ini kan ya saya undang resmi, Pak, di kantor kami, Pak, DPD Grip Jawa Barat. Kita diskusi, Pak. Ya kan, saya juga pengen belajar dari Bapak, saya pengen tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya juga sampai hari ini belum paham, Pak, preman itu yang kayak gimana. Jadi saya undang Bapak untuk datang ke kantor DPD Grip Jawa Barat, kita diskusi, Pak, di sini. Oke, siap. Pembentukan Satgas Anti Premanisme. Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di kota Bekasi kemarin ada security yang diintimidasi. Di Kabupaten Bekasi salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan walaupun sudah minta maaf. Tadi malam Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Dan kemarin seluruh problemnya sudah selesai. Akses tol nanti hari Senin akan kita bicarakan, listrik sudah terkoneksikan, dan tahun ini rekrutmen akan segera dilaksanakan. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam, mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas Anti Premanisme, yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya, itu mobile, dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari tokoh politik Jawa Barat yang dikenal belak-belakan dan dekat dengan rakyat kecil, Kang Deddy Mulyadi. Dalam sebuah kunjungan ke pasar tradisional di kawasan Subang, Deddy Mulyadi secara terbuka menyatakan tekadnya untuk membersihkan Jawa Barat dari para preman berkedok ormas. Saya tidak takut dengan preman-preman yang sembunyi di balik seragam ormas. Mereka bukan pelindung rakyat, mereka pemalak, ujar Deddy dengan nada tinggi, disambut sorakan warga pasar. Pernyataan itu langsung viral. Klip ceramah Deddy di hadapan warga menyebar di media sosial, ditonton jutaan orang dalam waktu singkat. Namun, keberaniannya juga mengundang kemarahan. Beberapa ormas yang dikenal kerap melakukan aksi lapangan mulai menanggapi keras. Di media sosial, muncul ancaman-ancaman tidak langsung. Bahkan, sebuah video muncul menampilkan sekelompok pria berbaju ormas menyampaikan tantangan terbuka kepada Kang Deddy. Kalau berani, datang ke markas kami. Jangan cuma bacot di pasar, ujar seorang pria bertubuh besar dalam video yang cepat menyebar. Jalanan yang kini membara. Bukan hanya tantangan, dalam beberapa titik di Karawang, Bekasi, dan Cikarang, baliho besar bergambar Deddy Mulyadi mulai dicoret dan dirusak. Polisi belum menemukan pelaku, tapi warga meyakini itu bentuk intimidasi dari pihak-pihak yang merasa tersinggung oleh pernyataan Deddy. Namun, Deddy tetap tak mundur. Dalam kunjungan berikutnya ke Cianjur, dia kembali menegaskan, premanisme tidak boleh jadi budaya. Jawa Barat harus aman untuk pedagang kecil, sopir angkot, dan semua rakyat. Bukan untuk pungli berkedok ormas. Dukungan rakyat kecil dan tokoh masyarakat. Meski mendapat tekanan, gelombang dukungan juga terus mengalir. Para pedagang kaki lima, sopir angkot, dan tukang parkir yang selama ini merasa tertekan oleh aksi-aksi pungli, mulai menyuarakan keberpihakan mereka kepada Deddy Mulyadi. Baru kali ini ada pejabat yang mau bicara soal ini.
selama ini kita takut, tapi sekarang mulai berani, ujar Pak Ujang, pedagang sayur di Bogor. Beberapa tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan ulama, juga mulai buka suara. Mereka meminta agar pemerintah daerah dan pusat ikut mendukung langkah Dedi. Aparat mulai terlibat. Polda Jawa Barat mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya mulai memetakan ormas-ormas yang sering dilaporkan melakukan praktik pungutan liar. Namun, juru bicara Polda juga menekankan bahwa tidak semua ormas melakukan pelanggaran. Jangan digeneralisasi, tapi jika ada unsur pidana, kami tidak akan ragu menindak, tegasnya. Situasi pun makin panas. Apakah ini akan menjadi awal dari konflik terbuka antara pemimpin rakyat dan para penguasa jalanan? Ketegangan antara Deddy Mulyadi dan kelompok ormas yang dituding sebagai kedok premanisme mulai mencapai titik didih. Setelah pernyataan kerasnya menyebar luas, berbagai reaksi bermunculan dari berbagai penjuru Jawa Barat. Aksi provokatif pun mulai terjadi, termasuk konvoi massa ormas di jalanan dan unjuk rasa mendadak di beberapa kantor pemerintahan daerah. Di Kabupaten Bekasi, sekelompok massa beratribut ormas mendatangi kantor DPRD dan menuntut agar Deddy Mulyadi diperiksa secara etika politik. Mereka menuding Deddy telah menghina eksistensi organisasi masyarakat yang dianggap sah secara hukum. Meski aksi berjalan damai, namun suasana kota menjadi tegang. Pertemuan tertutup, Deddy dipanggil tokoh ulama dan keamanan. Melihat situasi semakin memanas, beberapa tokoh ulama dan perwakilan dari TNI Polri memanggil Deddy Mulyadi ke sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung di sebuah pondok pesantren tua di kawasan Garut. Dalam pertemuan itu, para tokoh agama menyampaikan kekhawatiran akan konflik horizontal. Kang Deddy, perjuanganmu benar, tapi api ini jangan dibiarkan menyala terlalu besar. Jangan sampai rakyat kita berhadapan sesama anak bangsa, ujar salah satu ulama sepuh yang disegani. Namun Deddy tetap pada pendiriannya. Ia menjelaskan bahwa langkah ini bukan untuk memecah belah, melainkan untuk membersihkan wajah Jawa Barat dari budaya pungli dan intimidasi yang berlindung atas nama ormas. Massa mulai bergerak, preman minta Deddy datang ke markas. Sebuah video kembali viral di TikTok dan Facebook. Dalam video itu, sekelompok pria berbaju hitam dengan logo ormas tertentu menantang Deddy Mulyadi datang ke markas mereka di kawasan Cikarang. Kalau Kang Deddy memang laki-laki, datang ke sini. Jangan cuma ngomong di media, ujar pria bertato besar di dada yang tampak seperti pemimpin kelompok tersebut. Tantangan itu tidak dianggap enteng. Tim pengamanan Deddy langsung meningkatkan penjagaan, sementara pihak kepolisian mulai menurunkan tim intel untuk mengawasi pergerakan kelompok-kelompok ormas di beberapa wilayah rawan. Warga dan mahasiswa mulai turun ke jalan. Di sisi lain, dukungan terhadap Deddy makin besar. Ribuan mahasiswa dan warga sipil dari berbagai organisasi non-ormas menggelar aksi damai di depan Gedung Sate Bandung, membawa spanduk bertuliskan, "Kami bersama Deddy Mulyadi, bersihkan Jawa Barat dari premanisme." Aksi itu berlangsung tertib, dan menjadi bukti bahwa perjuangan Deddy Mulyadi bukan perjuangan sendiri. Masyarakat sipil mulai merasa punya harapan untuk hidup lebih aman tanpa tekanan. Hari itu, langit Cikarang mendung. Bukan karena cuaca, tapi karena tensi konflik sosial yang memuncak. Di sebuah pasar tradisional, bentrokan pecah. Sekelompok warga yang selama ini menjadi korban pungli mencoba menolak kedatangan oknum ormas yang ingin kembali mengambil jatah keamanan mingguan. Aksi spontan berubah menjadi kekerasan kecil. Video kejadian itu menyebar, memicu gelombang kemarahan warga di kota-kota lain. "Kami muak, sudah lama kami diam. Hari ini kami lawan," teriak seorang pedagang sambil mengibarkan bendera merah putih. Di tengah situasi yang makin panas, Deddy Mulyadi mengadakan konferensi pers terbuka di Bandung, didampingi tokoh masyarakat dan aktivis. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan sekadar melawan preman, tapi juga sistem yang membiarkan mereka hidup nyaman di balik simbol ormas. "Kita tidak melawan ormas yang benar, kita lawan ormas yang disusupi preman, yang memalak tukang sayur, merampas rejeki tukang parkir, dan mengintimidasi rakyat dengan seragam," ujar Deddy dengan nada tegas. Kekuatan rakyat vs premanisme. Dukungan terhadap Deddy kian besar. Tagar-tagar bersama Deddy jadi trending. Warga mulai berani membongkar praktik-praktik pungli yang selama ini mereka alami.
Bahkan mantan anggota ormas tertentu muncul dalam video dan mengaku pernah dipaksa melakukan intimidasi atas perintah pimpinan. Kami juga korban, dulu saya disuruh ngutip uang keamanan, tiap minggu, kalau nggak setor, saya dipukuli, ungkap mantan anggota itu. Gerakan rakyat ini menjelma menjadi peta rakyat, persatuan tanpa ancaman, komunitas baru bentukan masyarakat sipil yang siap membantu polisi dan pemerintah memberantas ormas preman. Langkah terakhir, ultimatum dan pembekuan dengan dukungan masyarakat dan data intelijen dari PWILS, Deddy Mulyadi menyerahkan daftar ormas yang terindikasi kuat melakukan pungli dan premanisme ke Polda Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu singkat, 2 ormas langsung dibekukan, dan beberapa markasnya digeledah. Tindakan ini tentu menimbulkan perlawanan, namun aparat bergerak cepat. Beberapa pimpinan ormas yang terbukti bersalah ditangkap dan diproses hukum. Di sebuah pidato terbuka di alun-alun Purwakarta, Deddy menyampaikan pesan terakhir, ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan rakyat Jawa Barat. Kita telah buktikan bahwa premanisme bisa dikalahkan oleh suara kebenaran. Dengan itu, perang melawan premanisme berkedok ormas memasuki babak baru. Deddy Mulyadi menjadi simbol perlawanan rakyat, dan Jawa Barat mulai bernapas lega.